Selamat datang kembali. Jadi sekarang kita akan belajar masuk ke pertemuan ke-10 di kriptografi kita. Di kriptografi kita di sini kita akan pelajari ada namanya MD. Nah, apa itu maksudnya MD di sini? Maksudnya MD di sini atau biasa disebut dengan kata message digest. Atau kalau bisa kita ubah ke dalam bahasa Indonesia itu adalah namanya disebut dengan kata pesan sidik jari atau sidik jari pesan. Jadi dalam pesan itu kita memberikan sebuah sidik jari yang menandakan bahwasannya pesan ini kita kirimkan. Dimana kalau misalnya kita masuk ke ada sebuah materi dulu yang ada di Microskill itu ada mengenai namanya CIA atau berhubungan dengan CIA ya. Tetapi itu bukanlah sebuah badan intelijen dari Amerika, tapi CIA di sini adalah confidentiality. Oke, kalau misalnya saya ada salah ketik atau apa, mohon maafkan ya, karena saya tidak begitu pandai bahasa Inggris ya, tetapi saya akan tahu artinya apa. Nah, kalau confidentiality ini maksudnya apa? Yaitu adalah disebut dengan kata kerahasiaan sebuah data. Jadi data tersebut kalau bisa kita bilang harus namanya rahasia, jangan diberitahukan kepada orang lainnya. Jadi kalau misalnya pada saatnya ketika saya berbicara, "Aduh, jangan kasih tahu sama orang ya." Tatanya dia kasih tahu orang. Nah, itu berarti bukan rahasia lagi. Itu disebut dengan kata melanggar confidentiality. Yang berikutnya itu disebut dengan kata integrity. Nah, integrity ini disebut, kalau bisa kita artikan, itu disebut dengan kata keutuhan. Maksudnya, keutuhan ini apa? Jadi ketika kita kirimkan data tersebut pada saat sampai dengan ketujuan, misalnya saya kirimkan itu adalah berupa A. Sampai ke tujuan itu juga harus berupa A. Jangan berubah menjadi kata B, kata C, kata D, dan lain sebagainya. Tetap apa yang dikirim itu juga apa yang akan diterima. Jadi tidak ada boleh kurang 1 bit, tidak boleh. Pokoknya sampai ke tujuan sesuai dengan apa yang saya ketik. Integrity, keutuhan. Dan terakhir itu disebut dengan kata availability. Availability ini adalah disebut dengan kata ketersediaan. Betul. Ketersediaan maksudnya di sini adalah data tersebut itu harus tersedia. Jadi tujuannya ketika kita ingin, kita dapat menerima data tersebut. Jadi pertama itu data tersebut harus rahasia. Jadi ketika dia kirimkan, ya itu disebut dengan kata ketuhan sampai ke tujuan. Dan itu data itu harus bisa sampai ke tujuan. Berarti itu disebut dengan kata ketersediaan. Jadi ya kenapa kita berhubungan dengan ini? Karena kalau kita masuk ke dalam namanya message digest ini, dia berperan di bagian mana? Itu diperan kepada bagian disebut dengan kata integrity, keutuhan data. Jadi data tersebut kita akan mengecek apakah ketika data tersebut sampai ke tujuan, data tersebut masih utuh atau sudah mengalami sedikit perubahan. Gimana cara kita mengeceknya? Nanti kita akan melakukan penggunaan algoritmanya. Dan algoritma di sini yang akan saya jelasin adalah disebut dengan kata SHA-1. Gimana sih cara konsepnya dan gimana cara untuk menghitungnya? Nanti akan saya jelasin. Jadi kita lihat aja video kita berikutnya. Oke, kita lanjut ke materi. Jadi di dalam materi, nanti kita akan pelajari yaitu ada penjelasan dulu singkat ya mengenai namanya message digest. Terus itu kita akan masuk ke SHA-1, baru setelah itu kita akan masuk ke latihannya. Oke, kita masuk dulu yang pertama message digest. Supaya lebih gampang, saya akan lebih memperbesarnya supaya lebih kelihatan. Oke, nah ya. Nah, dalam message digest di sini kalau misalnya kita melihat itu pertama adalah dijelasin yaitu termasuk adalah namanya kriptografi fungsi hash. Mungkin dari sebagian kalian itu sudah ada bertanya, Pak, apakah kriptografi fungsi hash termasuk kriptografi modern? Iya. Kalau bisa saya bilang iya. Tapi kalau kita lebih ke dalam konsepnya itu bukan. Kenapa? Kalau di dalam kriptografi modern itu ada disebut dengan kata kunci public dan kunci private. Sedangkan di sini dia tidak ada namanya kunci publik dan tidak ada namanya kunci private. Dia cuma hanya satu arah. Jadi ketika kita kirimkan masukan, dan keluarannya udah. Dan tapi nanti kita lihat aja ya. Kalau misalnya saya bicara dulu, terus nanti takutnya materinya jadi tidak begitu enak. Jadi kita lanjut dulu. Nah, jadi kalau misalnya dalam ini adalah fungsi message digest itu disebut dengan kata fungsi hash atau fungsi satu arah. Di mana dia terbagi atas 3, sebenarnya bukan 3 ya, masih banyak lagi. Tapi yang akan kita pelajari cuman hanya akan ada 3 bagian ini. Jadi masalah yang itu yang tadi saya bilang ada namanya masalah integritas data, keutuhan data. Jadi ketika saya kirimkan data tersebut ke si A, harus
tepat. Jangan ada berubah. Oke, jadi gimana cara kita berubah? Karena kalau misalnya dalam best digest di sini, ketika kita ubah aja satu huruf atau ubah aja satu bit, tidak perlu satu huruf, satu bit aja. Kalau huruf kan terdiri 8 bit ya. Sedangkan ini adalah satu bit aja kita ubah, pesannya juga berubah. Kenapa bisa gitu ya? Kok bisa ya? Nah, kita akan melihatnya nanti. Kenapa dia bisa berubah? Nah, itulah dia. Makanya kalau misalnya dalam arti ini adalah untuk digunakan untuk sebagai apa? Mengecek apakah data kita itu tepat sampai kepada tujuan. Contohnya ini digunakan di bagian mana? Bagian bank. Jadi bank yang biasa mereka kalau misalnya mereka tidak akan tahu kalau mereka cuma meriset. Jadi mereka tidak menyimpan password kita. Jadi kalau misalnya kita bilang aman ya, betul, aman. Jadi yang mereka simpan itu adalah Best Digest, sidik jari kita. Sidik jari, bukan sidik jari yang ini. Nah, bukan. Ini bukanlah sidik jari, tapi adalah sidik jari dalam bentuk pesan. Jadi pesan ini akan dikirimkan, setelah dikirimkan kepada orang tersebut, dari kita, nasabah, akan mengirimkan sidik jarinya yang berupa password dan card kita. Kita dikirimkan kepada si bank, dan bank akan melakukan pengkombinasian dengan menggunakan message digest atau sidik jari pesan. Jadi pesan itu akan diberi sidik jarinya. Oke, bukan sidik jari ya. Ingat ya, sidik jari bukan yang asli, tapi adalah sidik jari berupa karakter. Oke, jadi karakter itu akan diberikan kepada pesan tersebut. Jadi ketika kita login lagi kembali, kita akan dicocokkan dengan pesan yang sudah tersimpan di dalam database mereka. Oke, dari database mereka itu akan dicek dengan yang kita kirimkan. Sesuai, oke sesuai, silakan masuk. Jika tidak sesuai, berarti tidak. Oke, inilah disebut dengan kata kelebihan di dalam sah. Jadi itu dia bisa digunakan dalam pada bagian verifikasi. Jadi kalau misalnya kita ingin memverifikasi data, bisa menggunakan namanya message digest. Oke, kita lanjut. Jadi bagaimana menjamin dalam penyimpanan atau sewaktu pengiriman pesan tersebut tidak berubah? Karena kita tidak tahu kalau misalnya ketika kita kirim ke pesan, pesan itu pasti bisa berubah. Kenapa? Ada disebut dengan kata attacker, penyerang. Jadi ketika penyerang tersebut ketika kita kirimkan dari saya ke tempat kalian atau mungkin dari teman A ke teman B, ada namanya satu lagi, teman C. Ya, kalau teman C ini bisa disebut dengan kata attackernya. Jadi dia akan mengecek. Oh, dikirimkan ini. Oke, coba aku cek. Aduh, apa ini? Kirim. Ketika dia udah melihat, itu ada namanya perubahan sedikit bit ya. Maka ketika dia cek lagi kembali dan terjadi perubahan, maka dia akan mengetahui bahwasannya data ini sudah telah mengalami perubahan. Pak, tetapi ketika kita sudah mengalami perubahan, apa yang dapat kita lakukan? Pastinya kan dapat melakukan namanya perubahan data, berarti kan tahu bahwasannya password kalian sudah tidak aman. Yang kedua, kan bisa apa? Yaitu kan bisa mengetahui, bisa melacak mungkin dari segi apakah ada data yang tersimpan nanti, saya tidak tahu. Bisa aja nanti kan kembangkan lagi dengan masalah-masalah yang mantap. Oke, lanjut. Identitas pesan harus ada dan bersifat unik. Identitas pesan harus ada dan bersifat unik. Ya pastinya. Salah satunya itu adalah password. Jadi password kita adalah, mungkin password saya dengan password itu berbeda. Bisa aja kan menggunakan kriptografi yang canggih-canggih ya kan. Pakai ubah sabda. Atau mungkin kan pakai tanggal lahir. Atau mungkin ya nama pacar. Atau mungkin kesukaan pacar atau apa, terserah. Saya tidak akan tahu. Ya, itu adalah paling disebut dengan kata unik. Jadi di sini adalah kata uniknya itu memiliki sebuah ciri khas tersendiri. Baru diperlukan mekanisme untuk melindungi integritas data yang tidak mungkin diketahui bagaimana menghasilkannya. Pak, tapi kan kalau saya ini kan udah dipublis nih Pak. Orang pasti udah tahu ya. Iya betul, orang udah tahu. Tetapi pertanyaan, ketika mereka tahu apa message kita, apakah akan mereka juga ketahui apa pesan kita? Pastinya tidak. Ingat kembali, ini adalah satu arah. Jadi satu arah, ada kalau misalnya dalam kriptografi itu ada disebut dengan kata encrypt dan decrypt ya. Sedangkan untuk message digest tidak ada disebut dengan kata decrypt. Yang ada cuma hanya satu arah. Jadi cuma hanya encrypt, gak ada decrypt. Jadi lebih aman. Oke, kita lanjut. Dalam hash function atau dalam kriptografi fungsi hash, merupakan fungsi matematis yang satu arah yang dapat mengubah bentuk data dengan sembarang ukuran ke dalam data dengan ukuran konstan atau tetap. Ukuran konstan atau tetap. Maksudnya ketika kita misalnya saya masukkan A,
hasilnya mungkin aja bisa menjadi 16 bit. Contoh ya, padahal saya masukkan A, kalau misalnya A kita gantikan pasti kan 8 bit ya. Tapi ketika dimasukkan fungsi hash, itu akan menjadi 16 bit. Contohnya saja ya, karena fungsi hash itu lebih banyak dari itu. Tapi nanti kita bahas. Oke, berubah menjadi 16 bit. Saya masukkan AB, juga tetap berubah menjadi 16 bit. Nggak akan berubah menjadi 24, tetap menjadi 16 bit. Jadi tetap sama. Fungsinya tetap sama. Cuman bedanya itu dia, pesan yang dimasukkan. Keluarannya tetap sama, panjangnya bukan hasilnya. Panjangnya tetap sama, tetapi datanya pasti berbeda. Oke? Nah, di sini ada 3 properties dalam fungsi hash yang agar dapat digunakan di dalam kriptografi, yaitu disebut dengan kata pre-image resistant. Maksudnya fungsi hash ini sulit untuk di-inverse. Ini salah satunya tadi saya bilang. Tidak ada namanya decrypt. Dia cuma hanya ada encrypt. Oke? Meskipun dia tahu kunci, dia tidak akan tahu juga password kita itu apa. Itulah kelebihan dari fungsi hash. Dan jika fungsi pesan X dengan fungsi hash misalnya contohnya, akan memberikan nilai Z tertentu, maka ketika mereka gunakan nilai Z, itu mereka tidak akan bisa menghitung nilai X. Contohnya kalau misalnya kita masuk ke sesasif, misalnya ketika kita lakukan namanya penambahan 3, misalnya ABC, maka ketika A tambah 3 itu berubah menjadi D, E, F. Itu hasilnya. Tapi kita bisa decrypt. Kurangi 3, berubah lagi ABC. Sedangkan untuk ini tidak ada. Kenapa? Mereka sudah langsung, aku nanti proses apa? Ada nanti. Jadi mereka tidak akan bisa kembali ke awal. Ya, Pak, apakah sampai saat ini adakah yang bisa membocorkan fungsi hash? Saya masih belum dapat. Hal tersebut itu terjadi. Tapi jika kalian kalau bisa, silakan dites. Pak, apakah kalau misalnya saya bisa, apa nanti akan saya dianggap sebagai seorang penyerang? Tergantung. Kalian gunakannya di mana? Kalau kalian gunakannya itu sebagai untuk kebaikan dalam arti kalau misalnya kita bilang, kalau saya agak sedikit melenceng dulu ya. Ada disebut dengan kata hacker. Nah, tapi kalau misalkan sebenarnya, hacker itu ada 2. Ada namanya white hat dan black hat. Nah, kalau white hat itu adalah dia gunakan hacker, tapi digunakan adalah untuk menguji kelemahan dalam sistem. Jadi ketika mereka misalnya dalam sebuah perusahaan, mereka sudah membuat sebuah aplikasi. Setelah itu, si white hat hacker ini akan mencoba menjebolnya. Dan ketika jebolnya berhasil, maka dia akan beritahukan kepada perusahaan tersebut bahwasannya ini sudah tidak begitu baik. Perbaiki bagian sini. Itu white hacker. Tapi kalau black hacker, yaitu ketika dia dapat menjebol, apa yang dilakukan tidak akan dikasih ke perusahaan. Langsung dijual lah data-data tersebut. Oke, itulah dia. Nah, terus, jadi Pak, kalau misalnya dalam sini ketika saya bisa, apa yang saya lakukan? Yaitu ketika kalian tahu misalnya ini tidak begitu baik, berarti kita akan membuat gimana cara untuk menutupinya. Simpel kan? Berarti kan bukanlah dikatakan penjahat, tapi kan disebut dengan kata peneliti. Jadi agak sedikit perbedaannya. Oke, kita lanjut lagi. Berarti disebut dengan kata second pre-image resistant. Maksudnya apa? Diberikan sebuah pesan dalam nilai hash, sulit untuk menemukan pesan berbeda dengan nilai hash yang sama. Jadi contohnya, ini apakah mungkin dari 2 pesan yang berbeda menghasilkan hasil yang sama? Bisa saja, iya. Karena kita tidak tahu panjang pesan itu adalah sekian, ya kan? Terus ukuran yang dihasilkan sekian. Bisa jadi kemungkinan adalah ada namanya kesamaan nanti pada saat dihasilnya. Jadi ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi apabila hasilnya sama. Oke? Baru collision resistant, baru sulit menemukan 2 pesan yang berbeda dalam hasil fungsi yang sama. Sama dengan yang di atas. Jadi ketika 2 hasilnya sama, kita akan sulit untuk menemukan perbedaan. Yang ini, yang punya ini, atau ini punyanya ini. Karena sama hasilnya. Susah. Oke, kita lanjut. Jadi adalah disebut dengan kata one way hex function. Ini biasanya itu dia disebut dengan kata kriptografi modern dengan one way hash function.
memiliki nama lain. Ya, biasanya banyak sih namanya. Ada namanya conversion function, contraction function, message digest, fingerprint. Ya kan, fingerprint itu biasanya ada alatnya. Enggak. Alatnya ini adalah algoritma. Oke. Cryptography checksum. Jadi ini salah satunya di dalam internet itu juga disebut dengan kata checksum. Jadi ketika kita kirimkan data ini tersebut, mungkin sedikit saya agak masuk ke jaringan dikit lah ya. Mungkin kalau misalkan sudah pernah belajar ada di bagian ketika kan membaca di bagian WhatsApp. Nah, di WhatsApp itu ada disebut dengan kata checksum ya. Ada 1010 ketika ditambahkan 1 dia akan mengecek. Nah, itu juga salah satu penerapan dari one way hash function. Jadi ketika dia kirimkan data tersebut, dia akan mengecek apakah data ini sudah mengalami perubahan pada saat dilakukan pengiriman atau tidak. Oke, baru fingerprint, cryptography checksum, message authenticity code, baru message integrity check, manipulation detection code. Nah, ini contohnya kalau misalnya saya ada tulis input adalah huruf A, hasilnya, nah itu tadi. Agak panjang ya. Itulah disebut dengan kata one way hash function atau fungsi hash. Lebih dikenal. Oke. Contohnya nih kalau misalnya kita juga ada disebut dengan kata demo f-tweak hash. Jadi contohnya itu ada letter, ada order, masukkan ke dalam namanya MD5. MD5 kita akan pelajari di minggu depan. Jadi itu sabar saja. Dan hasilnya adalah itu. Sama, panjang. Pada teksnya kalau kita bilang cuma ini, dan ordernya cuma ini. Tadi itu hasilnya panjang. Pak, tapi kalau misalnya dia kelebihan, Pak, apa yang dilakukan? Nah, itu nanti kita pelajari. Dan mungkin akan di minggu depan akan dipelajari. Untuk minggu ini kita cuma lebih memfokus ke dalam gimana cara untuk menerapkannya. Oke, kita lanjut. Jadi ada contoh lain yang penggunaan algoritma hash. Ada MD2, MD4, MD5, RIPMAN, RIP, SH1, SH256, 224, SH5, 12, 384, Whirlpool, dan Tiger. Oke. Contoh penggunaan, misalnya Anda ingin ya, ini silakan kalian baca-baca ya. Ini contohnya ketika ini dalam sebuah perusahaan. Jadi perusahaan tersebut contohnya itu adalah bank. Jadi bank itu ketika kita kirimkan data tersebut dikirimkan, apakah data tersebut itu benar? Nah, itu bisa salah contohnya dengan menggunakan sidik jari. Jadi ini bisa disebut dengan kata mendeteksi kebohongan. Jadi ini bisa sih digunakan. Jadi dia si A, si A itu sudah kirimkan data ke si B. Terus tiba-tiba yang datang bukan si B, tapi si C. Si C datang, Pak, tadi aku udah berurusan dengan si A, Pak. Aku meminta uangnya, boleh, Pak? Boleh. Kodenya mana? Kodenya, kodenya kayaknya A, B, C, D. Oke. Oke, sudah masuk. Ternyata salah. Teret, polisi datang. Nah, terus ya sedikit skema ya, tapi itulah dia kejadian. Jadi dia dapat melakukan namanya verifikasi data, apakah data ini benar orangnya atau tidak. Oke. Contoh penggunaan lainnya itu bisa dengan menggunakan narik ATM dan lain sebagainya. Nah, itulah dia. Oke. Nah, contoh penggunaannya juga bisa dengan surat perjanjian SPP digabungkan menjadi satu, terus itu disimpan, dan ketika ada seorang A, dia juga harus ada seorang B, digabung, apakah sama? Sama, oke. Berarti benar. Jika A dengan B, ternyata yang satu ini bukan si B tapi si C, nggak bisa. Kenapa? Kita berbeda. Karena kalau misalnya kita bisa bilang kenapa ini contohnya itu adalah juga sidik jari kita. Karena sidik jari orang itu juga sama berbeda-beda. Jadi kenapa fungsi hash ini juga bisa disebut dengan kata sidik jari pesan. Itu juga dikarenakan penerapannya karena sidik jari orang itu berbeda-beda. Karena bulatan-bulatan itu yang susah. Oke? Nah, ini contohnya adalah FHA1. Dia menggunakan VIF 180 garis 1 dan dikemukakan pada tanggal 17 April 1995 untuk menggantikan VIF 180 tanggal 11 Mei 1993. Lumayan, 2 tahun, langsung perubahan. Baru ini ada MD5. MD5 ya kita lihat sedikit ini ya kan. Nah, tetapi yang kita pelajari itu adalah yang ini, salah satu nanti. Oke. Oke, ini sudah. Kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, ini contoh penggunaan dari MD5. Hello Ais, thank you for your email, Bob. Oke, ini bener ya?
kita menggunakan MD5 hash, kita cek. Oke, ini hasilnya. Hasilnya sama, alias thank you for the email, for the mail, Bob. Tapi ketika dikirim menggunakan ini, loh kok berbeda ya? Gimana caranya? Tunggu aja di minggu depan. Oke, kita akan masuk ke yang berikutnya, itu disebut dengan kata SHA1. Oke, ini saya close saja. Nanti dia langsung masuk ke sini, dan dia bilang katanya sudah dibuktikan. Oke, terima kasih. Dan kita langsung ke sini. Oke, jadi nanti akan saya berikan contohnya juga. Jadi tenang saja, jadi ada contohnya pastinya. Oke, kita masuk dulu. SHA digunakan dalam penggunaan DSA atau Digital Signature Algorithm, atau bisa disebut dengan kata tanda tangan digital, algoritma tanda tangan digital, seperti dispesifikasikan DSS, Digital Signature Standard, yang adalah ketentuan dalam pembuatan tanda tangan digital dan kapan saja SHA tersebut dapat dibutuhkan untuk aplikasi federal. Untuk pesan yang panjangnya lebih kecil dari 2^64 pada SHA-1 akan menghasilkan keluaran 160 bit yang merupakan bentuk padat pesan tersebut disebut dengan kata message digest. 160 bit. Kita lanjut. Penggunaan SHA-1 dan dengan DSA dapat dilihat pada gambar seperti bawah ini. Jadi contohnya pada ini kan ada 2 kotak nih. Nah, di kotak sebelah kiri itu digunakan SHA-1 dan di sama sih. Untuk di kelompok kanan juga menggunakan SHA-1, tapi yang ini yang di kotak kiri itu adalah misalnya itu kita anggap itu adalah orang A, sedangkan yang di kanan itu adalah orang B. Jadi dia akan melakukan namanya pencocokan data. Jadi dia akan cocokkan dengan menggunakan DSA. Dicocokkan apakah hasilnya sama? Jika iya berarti tantangan diketahui. Jika tidak berarti bukanlah orang tersebut. Jadi SH1 dikatakan aman karena proses SH1 dihitung secara invisible untuk mencari pesan yang sesuai dengan menghasilkan message digest. Tahu dapat juga dengan 2 pesan dan menghasilkan message digest yang sama. Menurut jenisnya, SH dapat dispesifikasikan menjadi 4 jenis. SH1, SAA 256, 384, dan 512. Berikut ini merupakan daftar-daftar karakteristik dari keempat SHA. Ini dia. Oke, jadi yang kita fokus di sini adalah lebih fokus menggunakan SHA1. Oke, aman ya sampai sini ya. Ini cuma sedikit perbedaan SHA yang ada, jadi kita gunakan SHA yang pertama. Oke, SHA1. Istilah di bawah ini berhubungan dengan bit string dan integer yang akan digunakan. Contohnya adalah hash digit, di mana hash digit kalian sudah tahu ya kan. Mulai dari 0 sampai 9, baru A sampai F. Berarti kalau misalnya saya bilang B, berarti hasilnya itu adalah 11. Sebuah hash digit adalah representasi 4 bit string dengan sebagai contoh hash digit adalah 7. Maka bit stringnya adalah 0111. Ya kan gampang kan, mengubah hexa ke dalam angka biner berarti adalah hexa itu adalah berarti memakan 4 bit. Sebuah kata 32 bit string dapat direpresentasikan ke dalam deretan 8 buah hexa digit. Karena ingat ya tadi ya, 32 bit string. String itu adalah angka biner. Jadi angka biner ada 32 bit. Maka tadi kita bilang adalah dalam hexa itu 4. Berarti 32 bagi 4 itu adalah 8. Maka catatnya itu. Baru sebuah bilangan bulat 0 sampai 2 pangkat 32 dikurangi 1 dapat dipresentasikan 2 pangkat 32 dulu, baru dikurangi 1, bukan 32 dikurangi 1 dulu. Oke? Agak sedikit berbeda pemahaman. Dapat dipresentasikan sebagai sebuah kata atau word jika 0 lebih kecil sama dengan Z pangkat 2, Z lebih kecil. Nah, ini ada ya koefisien matematika. Jadi jika 0 lebih kecil sama dengan Z dan Z, atau misalnya kita dapat artikan sebagai berikut. Jadi kalau misalnya Z itu adalah lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 2 pangkat 64. Tidak sama dengan ini. Oke. Maka Z 2 pangkat 32 X tambah Y. Di mana 0 itu adalah di sana dan Y adalah itu. Oke, kita lanjut. Operasi yang dilakukan itu ada disebut dengan kata itu,
dan itu. Apa sih itu ya kan? Nah, operasi yang kayak gini, itu adalah operasi AND. Operasi yang kayak ini, itu adalah operasi OR. Operasi plus, ini adalah XOR. Yang kayak gini, itu adalah NOR. Atau bukan. Jadi kalau misalnya itu adalah inverse-nya. Jadi misalnya 1, 0. Berarti nanti kita di inverse adalah 0, 1. 1, 0, 0, 1. Oke. Penambahan modulo 2 pangkat 32 yang ini adalah S tambah Y dimodkan. Jadi kalau misalnya dia tidak boleh melebihi 2 pangkat 32 hasilnya. Di mana 0, X itu adalah itu. Dan Y adalah itu. Oke. Operasi circular left shift, perpindahan left ya. Pergeseran left shift. Di mana X adalah sebuah kata dan N adalah sebuah bilangan integer 0 sampai N sampai 32. Jadi dia akan dilakukan namanya pergeseran bit. Oke, baru di-OR-kan. Jadi di-shift, OR-kan. Jadi kalau misalnya contohnya 2X ada pangkat N, X, maksudnya itu apa? X di-shift-kan dulu sebanyak N ke kiri, baru OR, X di-shift-kan 32 ke N kanan. Oke, mana? Oke. Ketika X garis shift N, berarti kita akan membagikan left the most significant bit X kemudian istilah dengan hasilnya adalah N. Jadi ini kenapa disebut dengan kata satu arah? Jadi kalau misalnya kalau kalian ketahui ya, shift itu adalah sebuah operasi pergeseran. Oke, operasi pergeseran. Jadi apabila pergeseran tersebut dia sudah sampai di ujung, maka yang belakang ini adalah berubah jadi angka 0. Karena bukanlah rotasi. Kalau rotasi, dia balik ke belakang. Ini pergeseran. Jadi kalau pergeseran, itu dia pindah ke depan, dan belakang ini berubah jadi angka 0. Jadi apabila udah sampai di ujung, ya udah, yang satu ini misalnya ini sampai ujung nih. Ke sini, maka ini udah hilang. Nggak tahu lagi. Itulah yang disebut dengan kata satu arah. Oke? Dan juga begitu dengan yang ke kanan. SAA1 digunakan untuk menghitung message digest pada pesan atau file data yang diberikan input. Tujuan padding adalah untuk menghasilkan total dari pesan yang diisi kelipatannya menjadi 512. Jadi nanti ada padding. Jadi padding itu adalah not all bit. Jadi tujuannya apa? Supaya dia tepat pada satu belakang. Dan biasanya itu bukan paddingnya itu adalah angkanya 1 ya. Agak sedikit berbalik dikit. Banyak ini angkanya 1. Jadi 00000. Misalnya ini pesan kita nih. 010101. Nah, belakangnya ini kita tambahkan adalah 1 bit. Tandanya untuk pembatas antara padding berikutnya dengan ini. Ya mungkin kalau misalnya kita tahu sendiri ini kenapa mesti ditambahkan 1, kenapa nggak tambahkan 0 atau cuma 1 sama 0, nggak ada yang lagi. Ya betul. Kenapa ya? Nah, itu adalah sudah ketentuan sih. Jadi tambahkan 1 0 untuk sebagai pembatasnya, baru 00000 tambah belakang. Ya itu di mana? Di sini. Mesh padding. Jadi tadi udah sampai di bagian 65, baru ini sini adalah tambah angka 1 angka 1 000 1 000 itu berapa? 8. Nah, jadi maka langsung masuk belakang sampai dengan sini. Oke. Karena ini kan 4 bit. 1 000. Berapa? 8. Itu kenapa 8? See? Kalau misalkan kurang ngerti, tenang aja. Nanti akan saya sediakan sebuah tempat untuk bertanya. Biar kalian akan lebih mengerti nanti di sana. Oke, kita lanjut. Nah, ini lagi dia. Udah lumayan ya. Udah lumayan memusingkan ya. Tapi nggak masalah. Tenang aja. Nah, di sini ada namanya FTBC. Maksudnya apa? FTBC. T-nya itu adalah dia putaran ke berapa. Jika dia putaran, kalau misalnya dia adalah putaran ke 0 sampai dengan ke 19, maka dia gunakan adalah yang fungsi yang di atas. Berarti B, N, C, baru NOR, B, N, T. Dua ini hasilnya tadi di-OR-kan. Oke. Sedangkan kalau misalnya dia dari 20 sampai 39, berarti B, XOR C, XOR D. Oke. Kita lanjut lagi ke bawah. Dan inilah contohnya hasilnya. Nah, ini asal-usul konstanta. Mungkin kalian bisa cek-cek lagi. Kenapa bisa ada asal. Oke. Tapi kita nggak akan ke sana. Dihitung dengan menggunakan pesan diped
terakhir penghitungan penggunaan 2 buffer dan ini adalah tambahan. Jadi misalnya ketika udah akhir pesan, itu ada namanya ditambahkan dengan H0 dan H berikutnya. Oke, jadi contohnya adalah ini. Jadi kalau misalnya S1 itu adalah di shift 1 ya. Masih ingat ya, tadi S1 berarti di shift. Baru FT, yang itu E, WT, dan KT. Dari mana WT? WT di atas. Ada. Oke, aman ya kayaknya ya. Gampang-gampang ini. Aduh, apa saja ya kan. Tinggal dipelajari sih. Aduh. Tapi, jika kalau misalnya kalian memang masih belum mengerti, silakan jangan kepada saya. Tenang aja. Oke, ini dia tadi FT tadi. Tambahkan di sor. Tambah. Hasilnya tuh. Oke. Simple ya. Dilihat gayanya kayaknya simple ya kan. Nah, itulah dia. Ini langsung dapat. Langsung. Nah, ini dia. Akhirnya adalah ini. Oke. Nanti kita akan masuk ke dalam contohnya. Jadi nanti di contohnya nanti kan kita paham. Oke, kita masuk ke dalam contoh. Jadi di sini ada contohnya yang akan saya berikan kepada kalian dalam bentuk Excel. Sebenarnya kalau misalnya saya bilang nih contoh, ya betul sih contoh, tetapi contohnya adalah yang telah saya lakukan dulu pada saat masuk kriptografi. Jadi yang saya kasih tahu kalian. Jadi dulu dosen saya itu adalah disebut adalah coba masukkan 9 huruf nama depan Anda. Ini 9 huruf plus yang NIM-nya. Jadi kurang lebih adalah total 18 ya. Nah, jadi ini adalah 18. Jadi kalau misalnya kita bilang 18 dikali 8, totalnya itu adalah 144, ya kan? Nah, 144 ubah lagi ke dalam binar, maka dapatkanlah X-nya adalah 90. Nah, kenapa perlu 90 di sini? Nanti kita akan lihat di mana ditaruhnya di bagian mana. Oke? Jadi pertama itu adalah kita akan ubah yang ini ke dalam angka binar. Oke, ke dalam desimal dulu ya. Pastinya ke dalam ASCII, kalau enggak mungkin langsung bisa ke binar. Setelah diubah ke dalam kode ASCII, baru diubah ke dalam angka binar. Oke, baru dicarilah nilai heksanya. Nah, heksa yang depan ini akan menjadi word yang pertama. Jadi masing-masing word itu adalah 8 bit heksa. Bit heksa, bukan bit binar. Oke, jadi dia akan masuk pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sisanya ini kok ada sisa? Ya betul ada sisa. Dan sisanya adalah 2 dan totalnya di belakang ini ada 8. Loh kok 8? Masih ingatkah kalian? Ada namanya padding. Padding angka 1. Yang 4 1 0 0 0. Maka apa yang terjadi di sini adalah angkanya 8. Itulah angka 8. Paddingnya. Terus dari 90 ini taruhnya di bagian mana? Di bagian belakangnya. Setelah itu, lakukanlah prosesnya. Proses untuk yang W yang pertama dan berikutnya itu adalah W16. Itu sudah dilakukan hasilnya ini. Sedangkan W16 itu adalah dari sini. Mulai. Sampai dengan 79. Inilah hasilnya. Didapatkanlah. Baru dilakukanlah proses sesuai dengan yang tadi. Didapatkan W, dan berikutnya sampai nanti dengan akhirnya dapatkan. Mungkin dalam program itu sudah ada juga ada penggunaan namanya SA1. Jadi silakan kalian coba tes saja dan buktikan apakah yang kalian kerjakan sudah benar atau tidak. Dan jika ada pertanyaan nanti akan saya sediakan tempat untuk bertanya. Dan jika tidak ada lagi berarti cukup sampai sekian. Oke, cukup sampai sekian yang bisa saya jelaskan mengenai namanya Max Digest. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan. Tetapi jika tidak ada berarti silakan berlatihlah untuk dapat lebih mengerti. Oke, sampai sekian dan